Bikin ngakak, Novel Baswedan masuk bursa Capres 2024. Aduh. Ya, duo Novel Baswedan yaitu Novel dan Anies Baswedan bisa dibilang kini lagi naik daun. Bahkan karena begitu populernya nama itu, sampai-sampai mampu mengimbangi popularitas duo Shihab, yakni Rizik Syihab dan Najwa Shihab. Saat ini keduanya pun menjalani karir yang berbeda. Anies menjadi gubernur DKI sedangkan Novel masih setia menjadi penyidik KPK. Dulu pernah ia sih ngomong mau mundur dari lembaga anti rasuah itu. Tetapi sampai sekarang setelah ditunggu-tunggu tak kunjung terrealisasi. Mungkin takut menjadi pengangguran kali ya. Karena masa pandemi COVID ini cari kerja memang agak sulit. Ataukah lantaran mau melindungi saudaranya Baswedan yang lain. Karena program unggulan Anies, rumah DP 0 rupiah itu juga kini lagi digarap oleh KPK. Si Novel Baswedan ini sebenarnya tidak hebat-hebat amat di KPK. Tetapi entah kenapa ia begitu dibela oleh pasukan social justice warrior seperti Haris Azhar, ICW dan lainnya. Dan dari dia pula kita tahu bahwa SJW atau pejuang keadilan sosial itu tidak adil banget. Berikut buktinya. Kala itu 2004 sebelum menjadi penyidik KPK, Novel sempat menjadi kasat reskrim di Polres Bengkulu. Saat itu ia menangani perkara pencurian sarang burung walet untuk tersangka berjumlah 6 orang. Nah, dari 6 orang itu 4 diantaranya ditembak kaki oleh Novel dan 2 lagi ditembak oleh polisi yang lain. Lucunya mereka itu ditembak dengan sengaja bukan karena mau melarikan diri. Saat proses eksekusi berlangsung tangannya diborgol, kok bagaimana mau melarikan diri. Akibatnya salah sang korban bernama Mulyadi Johan meninggal dunia pasca bekas luka tembak di kakinya mengalami infeksi. Pertanyaannya, apakah korban penembakan semena-mena oleh Novel itu mendapatkan pembelaan dari Haris Azhar, Asinawati dan kawan-kawan? Tidak, ternyata Ferguson. Berbeda dengan Novel yang kala itu disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal, Haris Azhar bela mati-matian. Ia bahkan melontarkan tudingan bahwa segala sidang kasus penyiraman air keras hanyalah simbolis belaka. Saya khawatir hanya upaya sekedar menggugurkan kewajiban atau simbolisasi belaka bahwa ada orang yang menjadi pelaku. Dihukum lalu pemerintah akan katakan sudah menuntaskan kasusnya, kata Haris. Padahal sudah sangat jelas kalau di negara kita ini ada 3 lembaga yang berkuasa dan mempunyai kewenangan masing-masing, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya kalau sudah masuk persidangan, sudah ranahnya yudikatif. Kok masih juga menyalahkan eksekutif alias pemerintah dengan mengatakan persidangan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka. Seharusnya kalau Haris memang menganggap di persidangan itu ada ketidakadilan, ajukan diri dong menjadi pengacara Novel. Kemudian lakukan upaya tuntutan ganti rugi atau laporkan jaksa yang melakukan penuntutan kepada Komisi Kejaksaan. Tapi ya begitulah kura-kura kelakuan aktivis LSM, beraninya cuman kuar-kuar doang alias banyak bicara sedikit bekerja. Kalau lagi ngomong seolah dia orang yang paling mengerti hukum saja di negara ini, tetapi ketika jalur hukum itu dibuka seluas-luasnya malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, lucunya Novel ini masuk bursa Capres 2024 loh. Yang mana itu diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi pada 29 Maret 2021. Diketahui Novel memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan pegiat anti korupsi lainnya dengan persentase suara 27%. Kemudian disusul oleh Ketua KPK DKI Bambang Wijoyanto 11,3% dan mantan jubir KPK yang kini sudah mengundurkan diri dari lembaga anti rasuah itu, Febri Diansyah. Termasuk juga Sudirman Said masuk dalam radar hasil survei ini dengan elektabilitas 8,8%. Tetapi kalau Sudirman ini mah nggak meyakinkan banget. Seradiakan sama persis seperti AHY, nyalon gubernur saja kalah, bagaimana mau nyapres. Nah, karena Baswedan satunya lagi juga bernafsu menjadi calon presiden, maka cocok keduanya diduetkan dengan tagline duo Baswedan siap memajukan Indonesia dan menghapuskan korupsi di tanah air sampai ke akar-akarnya. Ketua tim sesnya Haris Azhar dan penasihat tim kampanyenya terdiri dari JK, Abdullahi Hamahua serta AA Gim. Untuk anggota tim ses, banyak juga yang direkrut seperti Novel Bamukmin, Said Didu, Refli Harun, Roy Suryo, Tengku Zulkarnain, Musni Umar, dan si pembaca puisi pengancam Tuhan Neno Warisman. Termasuk juga pelaku oplas yang ngomongnya digebukin Ratna Sarumpait, bisa ditarik jadi juru bicara kampanye Anies Novel. Pasti akan top markotop.
Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu